Ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya pastikan punya anggaran untuk mengganti seluruh mobil para menteri dengan maung sebagai kendaraan dinas pejabat negara. Hal tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan mobil produksi PT Pindad sebagai mobil dinas resmi. Rencana penggunaan mobil maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga di Kabinet Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa memastikan rencana pengadaan kendaraan dinas jenis maung itu sudah masuk dalam perencanaan anggaran. Meski demikian, realisasi pembelian masih menunggu kesiapan industri dalam negeri. Tahunnya harusnya ada, cuman kan rupanya kapasitasnya belum cukup, jadi dibalikan tahun ini. Tahun depan saya nggak tahu seperti apa kesiapan industrinya, Pindadnya. Kalau siap ya ada uangnya. Tapi ditargetkan kapan itu kira-kira Pak? Untuk semua tergantung industrinya. Kalau saya kan targetin uang aja, uangnya ada. Nanti kalau saya masuk ke industri dibilang itu campur. Tapi kita siap. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin meminta seluruh menteri dan pejabat mulai menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Dan sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai begitu. Sementara itu pada Maret 2025 Kementerian Pertahanan RI telah menyerahkan 700 unit kendaraan khusus maung MV3 kepada TNI Polri untuk dijadikan kendaraan operasional. Unit yang diserahkan dibalut kelir berbeda-beda sesuai dengan warna khas institusi pengguna. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto perintahkan jajaran Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas produk dalam negeri kendaraan maung. Sebelumnya Prabowo sudah terlebih dulu menggunakan maung produksi PT Pindad sebagai mobil kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih memakai kendaraan maung sebagai mobil dinas resmi. Maung merupakan kendaraan taktis ringan berpenggerak roda 4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal guna mendukung mobilitas pengguna di berbagai medan. Tidak hanya itu, maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Sebelumnya MV3 Garuda Limousine atau maung Garuda menjadi kendaraan resmi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini merupakan momentum bersejarah karena maung Garuda merupakan hasil karya anak bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menq RI Purbaya mengungkapkan akan ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia yang merugikan negara. Ia pun mengaku telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin malam, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ungkap akan memproses penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal. Mafia yang dimaksud terkait kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya. Purbaya pun menegaskan saat ini ia telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun Pak? Belum tahu, masih kita kasih ya.
Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya telah melakukan bersih-bersih jajarannya di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Bahkan Purbaya tidak segan memperingatkan dan mengancam akan memecat siapapun anak buahnya yang bertindak di luar aturan dalam bertugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti dana pemerintah daerah yang mengendap di bank hingga 234 triliun rupiah. Jumlah dana Pemda yang mengendap di bank hingga 234 triliun merupakan akumulasi simpanan dana daerah hingga akhir September 2025. Program dan kegiatan daerah yang minim membuat dana daerah tidak terserap hingga mengendap di bank. Namun hal ini dibantah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahwa dana APBD Jawa Barat 4,17 triliun mengendap di bank. Menteri Keuangan Purbaya menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurut Menkyu, data yang disampaikannya berdasarkan data Bank Indonesia per September 2025. Dalam permasalahan ini, Gubernur Jawa Barat berjanji akan menindak tegas pejabatnya apabila menyampaikan data yang tidak benar. Dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data dan fakta, atau berbohong. Yang kedua, saya akan bertemu hari ini juga dengan Kemendagri untuk memastikan data yang dimiliki oleh Kemendagri. Yang ketiga, hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut. Dari seluruh rangkaian itu saya bersikap tegas. Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memaparkan sejumlah capaian di bidang pertanian selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Di antaranya swasembada pangan yang lebih cepat dari target serta regulasi pupuk. Selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Kementerian Pertanian mengklaim telah mencapai sejumlah keberhasilan serta regulasi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan swasembada jagung akan dicapai dalam 1 atau 2 bulan ke depan dari target awal 4 tahun dengan target produksi sekitar 34 juta ton. Target ini naik 4 juta ton dari tahun lalu untuk mencapai swasembada pangan. Sedangkan di bidang regulasi pupuk, Kementerian Pertanian akan melakukan revitalisasi pupuk dari hulu ke hilir.